Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini di sela-sela kesibukan kita masing-masing, kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani untuk melaksanakan ibadah Jum'ah berjamaah di Masjid Agung Jawa Tengah yang megah. Selanjutnya marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu mengkaji, mempelajari, mendalami Islam itu sendiri, agar apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi kita mengetahui dasar-dasarnya, mengetahui dalil-dalilnya, dan sekaligus menikmati maqasid yang terkandung di dalam perintah maupun di dalam larangan syariah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah singkat ini saya ingin menyampaikan satu judul: orang melihat Islam adalah kita. Ada satu kisah nyata yang terjadi pada era tahun 40-an. Jad adalah seorang anak berusia 7 tahun yang tinggal bersama keluarganya di apartemen modern di kota Prancis. Dia lahir dari keluarga Yahudi yang taat dan berpendidikan tinggi. Ibunya adalah salah seorang profesor dan dosen di universitas terkemuka di Paris. Di salah satu sudut ground floor apartemen tersebut ada sebuah kedai kecil yang menjual aneka kebutuhan, tempat bagi warga sekitar untuk belanja memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk keluarga Jad. Kedai itu milik seorang Turki yang bernama Ibrahim, 67 tahun, seorang muslim yang sangat sederhana dan bukan dari kalangan kaya dan berpendidikan tinggi. Hampir setiap hari Jad berbelanja di kedai Ibrahim ini. Bila berbelanja, Jad selalu secara diam-diam mengambil sebiji coklat. Sampai pada suatu hari ia lupa mencuri coklat tersebut. Ketika melangkah meninggalkan kedai itu, Ibrahim memanggilnya dan berkata, "Jad, kamu lupa sesuatu, nak." Jad memeriksa barang-barang belanjaannya, tetapi tidak menemui sesuatu pun yang terlupa. "Bukan itu," kata Ibrahim. "Ini," sambil memegang coklat yang biasa dicuri oleh Jad. Tentu Jad terkejut dan ketakutan, takut bila Ibrahim menyampaikan hal memalukan tersebut kepada
orang tuanya. Reaksi Jad bingung dan pucat. Tidak apa-apa nak, mulai hari ini kau boleh mengambil sebiji coklat gratis sebagai hadiah, tetapi berjanjilah untuk jujur dan mengatakannya, kata Ibrahim sambil tersenyum penuh kasih sayang. Sejak hari itu Jad menjadi sahabat Ibrahim. Ia tidak hanya datang untuk berbelanja, tetapi Ibrahim adalah kawan tempat bercerita dan berkonsultasi berbagai masalah yang dihadapi Jad. Bila ia menghadapi suatu masalah, Ibrahim adalah orang pertama yang diajaknya berbicara. Dan bila ia bertanya kepada Ibrahim, maka Ibrahim tidak langsung menjawabnya, tetapi selalu menyuruh Jad untuk membuka halaman sebuah buku tebal yang tersimpan di sebuah kotak kayu. Ibrahim akan membaca 2 halaman tanpa suara, kemudian menjelaskan jawaban dari masalah yang dihadapi Jad. Hal tersebut berlangsung selama lebih kurang 17 tahun, sampai suatu ketika salah seorang anak Ibrahim mendatangi Jad yang sudah tumbuh menjadi remaja dewasa gagah, mengabarkan bahwa Ibrahim, sahabat sejatinya itu, telah meninggal dunia. Di akhir hayatnya Ibrahim berwasiat agar kotak berisi kitab itu diserahkan kepada Jad. Kotak berisi kitab itu diberikannya kepada Jad, dan Jad menerima dengan sangat sedih dan terharu. Suatu ketika Jad sedang menghadapi masalah pelik. Ia mengambil kotak itu dan membuka kitab yang ada di dalamnya, sebagaimana yang sering ia lakukan dengan Ibrahim. Ternyata kitab itu bertuliskan huruf Arab. Dia pun memohon temannya yang berbangsa Tunis untuk menjelaskan makna dari 2 halaman yang ia pilih secara acak. Si teman itu kemudian membacakan makna tulisan itu. Sungguh apa yang disampaikan sahabatnya seakan jawaban khusus bagi masalah yang sedang dia hadapi. Jad lalu bertanya kepada sahabatnya, ini kitab apa? Temannya itu menjawab, Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jad terkejut dan takjub mendengar jawaban temannya itu. Ia langsung bertanya, bagaimana syarat untuk menjadi seorang muslim? Dijawabnya, mudah. Anda mengucapkan syahadat dan berusaha menjalankan syariah. Hari itu juga Jad memeluk Islam dan menambah namanya menjadi Jadullah Al-Quran. Jadullah Al-Qurani. Dia berjanji untuk mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan semampunya. Tentu saja keluarga Jad yang beragama Yahudi taat, terutama ibunya yang profesor, sulit menerima hal tersebut dan kemudian berusaha untuk mengembalikan Jad kepada keyakinannya semula. Ibunya berjuang dengan berbagai cara, bahkan mengajak teman-temannya dari kalangan intelektual, profesor doktor Yahudi, untuk memberi penjelasan kepada Jad. Ini berlangsung selama 30 tahun tetapi tidak berhasil. Jadullah Al-Qurani meninggal dunia pada tahun 2003 dalam perjalanan dakwahnya sebagai seorang muslim. Selama lebih kurang 30 tahun dia telah mengislamkan lebih dari 6 juta orang di Afrika. Sementara ibunya yang sejak awal gigih menentang keislamannya, di akhir hayatnya juga memeluk Islam pada tahun 2005 pada usia 78 tahun, 2 tahun setelah Jadullah Al-Qurani wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pengaruh Ibrahim yang bersahaja ternyata mengalahkan semua orang pintar di sekitar Jad, orang-orang hebat
seperti profesor doktor yang sengaja dipanggil oleh ibunya untuk mengembalikan zat ke imannya semula. Tidak berhasil. Jadullah pernah berkata, saya menjadi muslim di tangan seorang lelaki yang justru tidak pernah berbicara tentang konsep-konsep agama. Dia tidak pernah berkata, kamu Yahudi, kamu kafir, belajarlah agama, jadilah kamu muslim. Tetapi ia menyentuh saya dengan akhlak sebaik-baik perilaku, memperkenalkan kepada saya sebaik-baiknya kitab, yaitu Al-Quran, sumber solusi kehidupan. Ternyata orang lain tertarik dengan Islam bukan karena keimanan kita yang kuat, bukan karena sholat kita yang taat, bukan karena rajin puasa atau karena haji umroh kita berkali-kali. Keimanan hanya bersemayam di dalam hati yang tidak nampak dan tersembunyi. Ibadah kita juga sering hanya rutinitas yang tidak berbekas. Keislaman kita tidak sempurna hanya dengan iman ibadah. Iman adalah akar yang menghujam agar mampu menopang tegaknya pohon yang kokoh dan dahan-dahan yang rimbun. Ini saja tidak cukup. Akar yang kuat, pohon kokoh, daun-daun yang menghijau harus memberikan buah yang lebat. Buah itulah adalah akhlakul karimah, perilaku yang baik yang bisa dirasakan oleh orang-orang lain, bahkan oleh orang non-muslim sekalipun. Ternyata orang luar tertarik dengan Islam tentu selain karena kebenaran dan keunggulan ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah karena akhlak yang baik seorang muslim. Bukan dengan hanya teori-teori yang rumit, bukan dengan diskusi yang sulit, bukan dengan ceramah-ceramah yang hebat dan mahal, apalagi dengan memaksa dan mengancam. Ternyata sosok Ibrahim yang sederhana, tidak berpendidikan tinggi dan tidak pandai berceramah, bisa meluluhkan hati seseorang untuk mendapatkan hidayah Islam. Banyak orang luar yang tertarik masuk Islam adalah karena keluhuran budi dan kelembutan akhlak kita. Kunci sukses keberhasilan Rasulullah SAW dalam menyebarluaskan risalah Islamiyah yang hanya dalam waktu singkat 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, mampu mengislamkan seluruh jazirah Arab, dan sekarang ajaran-ajarannya menjadi petunjuk dunia, adalah karena syariah Islam disebarkan melalui akhlak beliau yang mempesona. Nabi sedikit berceramah, tetapi banyak memberikan contoh dan mempraktekannya sendiri. Nabi SAW adalah sosok teladan dan manusia percontohan. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Akhlak Nabi adalah Al-Quran, ucapan-ucapannya adalah nasihat kehidupan, perilakunya adalah model manusia ideal, dan bahkan diamnya adalah pelajaran berharga. Sekarang ini sudah banyak orang mendiskusikan Islam, dakwah dengan ceramah-ceramah dan pengajian juga terus berkembang. Yang masih kurang adalah dakwah dengan keteladanan dan dakwah dengan tindakan nyata. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa bahasa perbuatan akan lebih fasih dari bahasa perkataan. Oleh karena itu marilah kita perbaiki citra Islam dengan akhlak Al-Quran, akhlakul karimah,
dengan perilaku yang mempesona, agar orang lain siapapun agamanya dapat melihat sendiri keindahan akhlak Al-Quran dan kemudian masuk mengikutinya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وقاضي الحاجات وعلي بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تسلط علينا ما لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان ومكان. اللهم انزل الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.